Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kiki si mata syukuru kiwi pape nyamang yang kena berengi pong Allah Subhanahu wa taala ya mamuari nasaba angkata syukuru kiwi wandingi si mata na tambeng ki pape nyamang yang kena bereki. Masyarakat muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Al-Quran dan Sunnah dimanapun berada. Kita lanjutkan penyampaian tentang zakat, yaitu hikmah zakat. Ya. Magiro na parallu masih dekat tahu ya agak katana ya agak kanjana ya sebab pembahasan sebelumnya yang dari itu hukumna aturanna ya magire kena tu masa dekat ternyata memang perintah wajib metoy. Nah dari ku masih dekat ki maga memang nih agak memang kesinna ya agak katana. Jadi di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir. Ya. Kalau orang terbiasa bersedekah, terbiasa berinfak, ya, maka sifat kikir, ya, maseke, makedi, ya, wendingi terkikis, wendingi berkura-kuro, atinda sidir patau. Nah, sabab rata-rata di rupatawe iboji dari komega gagatta. Rata-rata dan kebanyakan manusia itu suka senang kalau dia memiliki banyak harta, banyak benda. Ya makanya muncul di dalam hati kita kalau bisa tidak berkurang. Ya, itu kikir. Nah sehingga dengan orang yang terbiasa berinfak bersedekah, rasa kikir ya, akan berkurang dari hatinya. Terbiasa dia nama Sarah kubur si mak bere ya dia nama Sarah ya pokok masara mobi kana bah si di juta awal sumbangan di ya masalah mobi ko si di juta na sumbangan berarti kau pacende ya pokok tak pemaloge ge Mario na sandi. Nah di antara hikmah zakat membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir ya itu sange kikir masih ke makan di carema itu kolala kita carema. Ya. Makanya mau dibersihkan salah satunya dengan terbiasa bersedekah, apalagi zakat nanti. Kemudian ya membersihkan dari keburukan, bahkan dikenalin rugi na jagai polekoro ya anu wandingi mah bahaya dari seseta. Ya, banyak kisah-kisah orang yang bersedekah, orang yang berinfak ya. Tiba-tiba dia keluar rumah hampir ditabrak kendaraan. Cede nalak motor, cede nalak motor, cede mi. Ya. Agak sabaranna na sabab pure nangi masih dekat. Ya. Banyak bahkan bisa terhindar daripada api neraka dengan bersedekah. Ya, Rasulullah katakan, ya. Bentengilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Ya. Kemudian bisa membersihkan jiwa dari kerakusan, mengoah, ya, mengoah, ya, agapi, main tali mega melonala macecing, ya, rakus, ada namanya melon mala ero agagan, ya, padahal ya ero pengalatala natala ero dalle kolino pada berhamana kimana, nah, sehingga benar itu kadang bersaudara bertetangga mau berselisih berkelahi gara-gara mengoh ya gara-gara rakus ya gara-gara tak cede na palette si palla na derana na palette si petauna na kia-kia procede balaw nasan ya, padahal loluangi itu rakus. Itu yang pertama hikmah zakat. Kemudian yang kedua membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. Ya. Dibantu itu sebenarnya tahu pedih dari masjid kaki
mengimpaki. Jadi membantu kebutuhan orang-orang miskin. Magana kira-kira riota senangnya hati tak kalau kita butuh ada yang memberikan. Ya luar biasa. Saya sering menyampaikan, orang yang membutuhkan itu kalau kita bantu apapun bentuknya, ya bendengi wadi kena sompok itu tai bantu na sompok unro riona. Jadi aja lalu nang kaki sia-sia kangiro palama iya atau perlu ko dia bantu. Apa bentuknya? Namo melo biak karang ngiro barana mario tutu. Kodin le bakai na di makarang mariolan atau itu. Angka tau pusat tapi gangi lalang ada patur rio tu. Ya. Jadi membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. Ya, dengan bersedekah, mengeluarkan zakat, irmatus zakat tak sekata. Ya turun di koro pemerintah tak pengatur untuk menyerahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka bisa terbantu. Nah, kemudian yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umum, di mana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya. Ya, menegakkan kemaslahatan, terbagi rata itu. Ya, semua manusia bisa merasakan kesenangan. Kenapa? Karena dibagi, harta itu dibagi. Yang kaya mengeluarkan zakatnya sehingga orang miskin dapat merasakan juga apa yang dirasakan orang kaya, walaupun tidak sama besarnya. Ya, tapi lumayan, luar biasa. Ko 10 juta pas to sogien apa menyama na seding, ye di topan dia mau 10 bisa bumarola datoni. Ya. Jadi bukan besar kecilnya, tapi kebutuhan tak kalau terpenuhi. Ya, kalau kita diberikan luar biasa. Nah, dengan zakat, dengan sedekah, ya bisa menegakkan kemaslahatan umum. Ya, bisa rata itu kesenangan, kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya dan para pedagang. Membatasi pembengkakan. Ya, saya komengi dengan cara zakat itu kekayaan orang-orang kaya, kekayaan para pedagang, para pengusaha, bos-bos itu ya, bukan dia saja yang menikmati, bukan dia berkembang dan membengkak terus tambah materwiro sugirenna, tetapi dia berbagi kepada fakir dan miskin. Agar harta tidak beredar di kalangan tertentu. Ya. Sarekom mengiro warang parange pampenya mener wa Allah taala de nako miro tujunna tau sogi de nako miro tujunna pengusaha tadi macam ne to sogi bawa rutuero andre makanja to sogi bawa tadi wadi mengeli. Tetapi nareko ipas suero sega wending itu dia kasih malolongan to. Rata itu perputarannya nikmat Allah. Ada orang kaya, ada juga sama orang miskin, orang fakir. Walaupun beda tingkatannya, beda tuh sih ada pedi betos runtui, ini betul lolong ngiro dalle si baya delemi. Jadi atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ya, tujuan dari katana serekam mengi rata itu kemaslahatan agasan orang perangek asogirange atau papenya mandar Allah taala beredar di mana-mana. Ada orang yang bekerja setiap pagi ke pasar cari uang. Ya. Tetapi karena dia bersedekah berimpat kepada rumah tahfiz misalnya, sehingga anak-anak yang sekolah yang dia tidak bekerja juga bisa merasakan bagaimana sih nikmatnya kalau ada uang, bagaimana nikmatnya kalau ada makanan. Ya. Jadi jangan orang kaya yang bekerja saja, petani yang selalu panen saja yang merasakan. Ya. Pada durian mibata di mana durian? Ternyata narek koma bereki, namun tena pada durian mau pas sekolah mi, nemo ya Pak Galuh di teman durian. Kenapa? Karena ada sistem berbagi. Bendengiro, seandainya agama tidak mensyariatkan infak sedekah, maka masing-masing orang akan menikmati apa yang dia hasilkan. Kalau misalnya patasi ya paling balik tidak untuk ya kepadar paling dan sadar mitalin andre, tapi ternyata ada namanya sedekah
pas sedekah akhirnya rata tata dero pandare mandre mato bale batasi mandre mato da buah-buahan dan lain sebagainya. Begitu juga anak-anak sekolah yang tidak bekerja tapi ternyata bisa menikmati apa yang dinikmati orang-orang kaya, karena orang kaya bersedekah. Yaitu diantara hikmah zakat. Kamana maka itu kemana saja tuh masih sedekah. Aga sih akan nero, aga sih akan tanah, aga kanjana. Nah, ternyata banyak sekali. Ya, diantara nero nange, nah wending ina kurangi, sekek ina kendi nero tahu. Ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.